Oke, sekarang kita akan membahas partikel kara made. Kara made, kara ini dari made ini sampai ya. Jadi dari titik-titik sampai titik-titik. Contoh di sini, Nihongo no benkyou wa Getsuyoubi kara Kinyoubi made desu. Nihongo no benkyou wa Getsuyoubi kara Kinyoubi made desu. Belajar bahasa Jepang dari hari Senin sampai hari Jumat. Wain wa budou kara tsukurimasu. Nah, ini dia. Wain wa budou kara tsukurimasu. Minuman wine terbuat dari buah anggur. Jadi terbuat dari buah anggur. Ini minuman kan udah beda wujud ya, tapi rasanya tetap beda. Tetap rasanya anggur, tapi wujudnya udah beda. Maka di sini menggunakan kara. Kalau yang wujudnya tetap sama seperti yang pernah dicontoh itu, dicontoh misalnya terbuat dari kayu, ki de tsukurimasu. Ie wa watashi no ie wa, rumah saya, ki de tsukurimasu. Jadi terbuat dari kayu. Berarti wujud kayu itu masih terlihat ada. Tapi kalau di sini budo kara tsukurimasu, sudah wujudnya bukan anggur lagi tapi berupa cairan. Maka di sini menggunakan kara. Jadi kodomo dake de naku otona made kono game wo tanoshinda. Kodomo dake de naku otona made kono game wo tanoshinda. Bukan cuma anak-anak, sampai orang dewasa menikmati permainan ini. Jadi sampai orang dewasa saja itu otonoma deh kono game tanoshinda, menyukai atau menikmati game ini ya. Sekarang kita lihat kara. Nani kara. Kara di sini kalau ini di akhir kalimat maka artinya menjadi karena, menyatakan alasan. Byouki desu kara, byouki desu kara shigoto o yasumimasu. Karena sakit di sini saya libur kerja, atau saya libur kerja karena sakit. Shigoto wa mada owatte inai kara, mada owatte nai, ini dari kata owatte inai sama. Shigoto wa mada owatte nai kara yoru osuku made zangyou shinakereba naranai. Harus zangyou itu lembur, harus lembur ya. Saya harus lembur sampai larut malam. Karena apa? Karena shigoto wa mada owatte nai. Karena pekerjaan belum selesai gitu ya. Nah, jadi ini kara menyatakan alasan ya. Dalam bahasa Jepang anak kalimat yang menjadi penyebabnya itu di depan. Nah, byouki desu kara apa? Jadi alasannya dulu. Shigoto wa mada owatte nai karena belum selesai gitu ya. Berikutnya, nani ini madeni. Madeni ini sampai pada batas waktu tertentu. Contoh di sini, reporto wa kyou 3 ji made ni dashite kudasai. Ini di contoh JLPT sudah dijelaskan. Madeni ini sampai batas waktu, yaitu jam 3 di sini. Reporto wa kyou 3 ji made ni dashite kudasai. Laporannya tolong kirimkan sampai pada jam 3 hari ini. Ini tentang partikel kara dan madeni. Oke, berikutnya tentang partikel O. Nah, ini partikel O ini sebenarnya nggak ada artinya, tapi dia sebagai partikel penanda objek. Sama seperti partikel wa, kalau wa itu kan sebagai penanda subjek. Kalau ini sebagai partikel penanda objek. Contoh di sini, Tanaka-san wa tosokan de hon o yonde imasu. Tanaka-san wa tosokan de hon o yonde imasu. Tanaka membaca buku di perpustakaan. Nah, di sini hong o yondeimasu, hong ini kan objek. Jadi membaca buku, objeknya apa? Buku. Maka di belakang objek itu selalu diikuti o. Hong o yondeimasu. Ya. Kono hashi o wataru to migi ni ginko ga arimasu. Kono hashi o wataru to
Migi ni ginko ga arimasu. Kalau menyeberangi jembatan itu, ya, kalau melewati jembatan itu, migi ni ginko ga arimasu. Di sebelah kiri ada bank, atau ada bank di sebelah kanan, bukan kiri ya. Di sebelah kanan ada bank. Nah, ini hasio wataruto. Ya, kalau melewati jembatan. Contoh kalimat yang lain. Nisennen ni pajajaran daigaku setsugyo shimashita. Saya, ya, nisennen ni pajajaran daigaku setsugyo shimashita. Tahun 2000. Saya lulus dari Universitas Pajajaran pada tahun 2000 misalnya. Jadi di sini kata daigaku setsugyo shimashita. Setsugyo shimashita ini mengikuti partikel o, ya, selalu berdampingan. Lulus dari, walaupun diterjemahkan di sini lulus dari kampus atau universitas, lulus dari universitas. Nah, ini yang perlu diberi catatan. Di sini ada o karena ada kata kerja tertentu, sebagaimana di tutorial sebelumnya saya sebutkan tentang penggunaan ni, ya, ada kata kerja yang selalu mengikuti partikel ni. Nah, di sini juga sama, ada kata kerja yang selalu mengikuti o. Untuk ini, kata kerja yang selalu mengikuti o itu nuansanya seperti apa? Seperti ini kan, melewati jembatan. Jadi kalau contoh di sini, nah ini katakanlah bulatan ini adalah area jembatan. Jadi melewati. Jadi kalau kata kerja yang melewati seperti ini, itu biasanya yang dilewatinya seperti ini, jembatan bidang merahnya itu selalu diikuti o. Contoh di sini, wataru menyeberangi. Nah, ini kan nuansa maknanya kan dari sini lewat atau menyusuri atau lewati dari ujung ke ujung gitu ya. Ini wataru menyeberangi. Kemudian sampo suru jalan-jalan. Ini jadi misalnya koeng o sampo shimasu, berarti jalan-jalan di koeng, di taman. Selain itu sini juga kawao wataru menyeberangi sungai. Nah, itu pakai o. Wataru menyeberangi sungai. Michio wataru menyeberangi jalan. Nah, ini kan berarti lewat. Di sini kalau ini jalan, yang bundaran ini jalan, berarti seperti lewat. Sampo suru. Oyogu juga berenang. Oyogu juga berenang, sama. Misalnya kawao oyogu. Nah, tapi kalau oyogu ini bisa juga pakai de. Kawade oyogu juga boleh, tapi kawao oyogu. Jadi maksudnya di situ adalah bisa juga adalah merenangi, jadi berenang di sungai. Jadi kawao oyogu, ya. Kemudian tobu terbang juga sama. Sorao tobu, sorao tobu. Sora itu langit, o tobu harus karena dia melintasi, jadi mengarungi gitu. Sifatnya sama seperti ini, seperti wataru, ya. Gambarannya seperti ini. Tobu, wataru, toru. Toru itu melewati juga sama seperti wataru ini ya, melewati. Kemudian hashiru melaju, misalnya kurumaga hashiru, michio hashiru. Michi itu jalan, jadi jalan berarti melaju di jalan. Kalau kita nyebutnya begitu, tapi kalau dalam bahasa Jepang michio hashiru, jadi melaju di jalan gitu ya. Sama seperti ini. Ya. Kemudian kalau misalnya yang sejenis dengan setsugyo shimashita, ini ada semacam nuansa makna meninggalkan ruang lingkup tertentu, area tertentu, ya. Contohnya di sini. Katakanlah ini adalah ruangan atau area atau tempat tertentu, maka dari sini keluar gitu. Seperti ini kan, daigaku setsugyo shimashita, berarti dari lingkungan kampus dia keluar, lulus, ya. Nah, kata kerja yang sama mirip dengan setsugyo shimasu ini, contohnya ini, oriru turun, misalnya turun dari bis, maka katakanlah kalau bundaran ini bis, maka dia meninggalkan, keluar dari bis, maka di situ jadi basuo orimas, basuo oriru. Deru juga sama, misalnya heyao deru, heyao deru, keluar dari kamar. Ini misalnya yang bundaran ini adalah kamar, maka heyao deru, maka selalu diikuti o, mengikuti menggunakan o ya, mengikuti o. Sotsuge suru, ingtai suru, keluar kerja, ya, ingtai suru. Misalkan, jadi ingtai suru itu keluar dari pekerjaan. Shigoto o ingtai suru. Misal ginko o ingtai suru. Jadi pekerjaan bank misalnya
Ingtai suru pakai o. Suppatsu suru juga sama. Kuko suppatsu suru berarti meninggalkan kuko bandara, berangkat dari bandara gitu ya. Kalau kita nyebutnya berangkat dari bandara. Nah, ini kata kerja ya. Kata kerja ini adalah kata kerja yang baku senantiasa mengikuti o. Jadi kalau misalnya kita menemukan di JLPT ada soal yang belakangnya ini ya, kemudian contohnya apa, mengisi partikel misalkan, kemudian di belakang partikel itu ada kata kerja ini, berarti itu depannya hampir dipastikan O gitu ya. Saya kira itu ya untuk selanjutnya, nanti pembahasan partikel yang untuk tingkat lanjut untuk N3 dan seterusnya kita akan bahas dalam video tutorial yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.